Assalamualaikum Bapak Pranoto. Waalaikumsalam Pak Ulil. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya gimana kabar siswanya ini? Ya Alhamdulillah Pak. Ya untuk siswa Alhamdulillah masih tetap bersemangat ini Pak. Syukur. Oh iya Pak, kemarin Bapak sempat hubungi saya ini, minta waktu khusus untuk diskusi. Ini gimana ya Pak? Ada yang ingin didiskusikan itu apa Pak? Ya, jadi begini Pak Ulil ya, saya minta tolong kesediaannya Pak Ulil ini untuk melakukan supervisi kegiatan kucing Pak yang akan saya lakukan terhadap Bu Ida Lailawati, begitu Pak. Oh iya Pak, siap Pak, saya selalu siap Pak. Tapi ya mohon maaf Pak, artinya mungkin kita sama manusia mungkin barangkali nanti ada keterbatasan, tapi saya akan usaha semaksimal mungkin untuk membantu Pak Pranoto melakukan observasi terhadap nanti kegiatan kucing dengan Bu Ida. Oke, terima kasih Pak. Pak. Nah, nanti saya sampaikan rubriknya ke Pak Pranoto. Tapi sebelumnya Pak Pran minta tolong konfirmasi terlebih dahulu, kira-kira apa ya Pak yang akan dikembangkan dari Pak Pranoto dalam kucing ini, kira-kira kompetensi apa Pak? Ya, jadi begini Pak Ulil ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya pada kesempatan coaching yang akan saya lakukan yaitu kompetensi present Pak ya, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya, gitu Pak ya. Jadi itu yang ingin saya kembangkan Pak. Oh ya, berarti ada 3 yang saya tangkap ini. Bapak itu pengen meningkatkan kemampuan kompetensi present, hadir penuh dalam satu situasi kegiatan kucing nanti, kemudian kemampuan mendengarkan dan menyimak ya, lebih tepatnya mungkin kemampuan menyimak, dan satu lagi kemampuan atau kompetensi membuat pertanyaan berbobot yang nantinya bisa memantik daripada siapa tadi, Bu Ida ya? Betul Pak ya, nanti bisa memantik Bu Ida untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Pak, untuk kira-kira untuk nanti dari kompetensi yang diharapkan itu, indikatornya nanti tanda-tanda kalau Pak Pran itu nanti ternyata sudah bisa, itu tandanya apa Pak, atau indikatornya Pak? Mungkin ya Pak, menurut saya ini saat proses coaching saya itu mampu memberikan perhatian penuh Pak ya, kemudian saya mampu menyimak aktif ya, menyimak dalam artian ini menyimak kucingnya Pak ya, kemudian saya mampu memberikan pertanyaan yang mampu memantik kucingnya Pak untuk menemukan solusi dari permasalahan dari kucingnya itu sendiri Pak. Oh, baik Pak, saya tangkap 3 ini Pak ya. Saya buat lembar observasi dari 3 kompetensi yang ingin Pak Pranoto tingkatkan atau kembangkan. Baik Pak, nanti kira-kira kapan Pak untuk melakukan kucingnya itu dengan Bu Ida, biar nanti kita sepakat, atau sekarang hubungi? Ya, lebih baiknya sih karena kemarin saya sudah membuat janji Pak ya dengan Bu Ida, rencana hari ini akan melakukan kucing Pak, praktek kucing dengan Bu Ida hari ini. Jadi mungkin menurut saya alangkah baiknya kita undang saja Bu Ida, gitu Pak. Oke Pak, setuju, kita undang Bu Ida. Monggo Pak Pran di WA atau di mana Bu Idanya untuk masuk. Oke Pak. Selamat datang Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pranoto. Selamat siang ini Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Ida, sesuai dengan janji kita kemarin nih, ya, kita hari ini akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang Bu Ida akan bahas ini? Baik Pak, begini Pak, saya ingin membahas permasalahan yang ada pada saya, khususnya pada peserta didik saya Pak. Jadi begini, di sekolah saya ada satu anak yang setiap hari, setiap pagi berangkat sekolah, jika ditinggal ibunya pulang, itu dia menangis Pak. Anak tersebut mintanya ditunggui di dalam kelas oleh ibunya. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri Pak, dan tidak tergantung lagi oleh ibunya. Sebab pada saat usia dan perkembangan anak tersebut kan seharusnya sudah bisa mandiri, tidak ditungguin oleh ibunya seperti teman-teman yang lain, seperti itu Pak. Oh begitu ya, jadi yang saya tangkap ada seorang anak yang masih tergantung pada ibunya, ya. Jika ditinggal pulang oleh ibunya, anak tersebut masih menangis ya Bu ya, minta ditemenin oleh ibunya. Dan Bu Ida ingin bagaimana ya caranya anak itu bisa mandiri ya ketika ditinggal ibunya pulang ya, serta anak itu tidak menangis lagi. Begitu ya Bu Ida? Iya betul Pak, begitu. Nah, begini Bu Ida, hari ini kita bincang-bincang singkat saja ya Bu. Jadi apa sih yang ingin Bu Ida capai? Atau apa sih yang akan kita hasil dari percakapan kita pada siang hari ini Bu? Iya Pak, saya menginginkan saya mendapatkan pemecahan permasalahan saya ataupun saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang anak tersebut Pak, yang sering menangis di dalam kelas agar lebih bisa mandiri seperti anak-anak yang lain, seperti itu Pak. Oh baik, jadi Bu Ida ingin nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya agar anak yang masih menangis itu bisa mandiri, begitu ya Bu Ida? Ya, dalam mendapatkan solusi mungkin ada hambatannya ini Bu Ida. Ya, kira-kira hambatan apa ini yang Bu Ida rasakan? Saya pikir untuk hambatan itu ada pada diri anak tersebut Pak. Jadi anak itu kurang mandiri Pak, seperti itu. Ya baik Bu Ida, saya ingin tanya sedikit ini. Ya, jadi menurut Bu Ida, anak dikatakan mandiri itu yang seperti apa Bu? Menurut saya, anak mandiri itu seperti usia pada peserta didik saya tersebut, itu anak yang sudah tidak tergantung sama orang tuanya atau orang lain, Pak. Dalam hal ini, sekecil apapun sudah tidak tergantung lagi, seperti itu, Pak. Oh, oke. Jadi menurut Bu Ida, anak yang mandiri itu tidak punya ketergantungan ya sama orang lain ya Bu. Ya bisa melakukan sendiri meskipun sekecil apapun. Nah, mungkin begitu ya Bu Ida. Pak, seperti itu.
Nah, sekarang gini Bu Ida, anak dikatakan mandiri. Ya kalau pada level 9 atau 10 itu sudah sangat baik ya Bu. Ya, jadi menurut Bu Ida ini, ya, ini masih pada level berapa? Ya, dan Bu Ida menginginkan ya perubahan saat ini menjadi ke level yang atau dinilai berapa Bu Ida? Untuk perkembangan mandiri pada siswa saya rasa masih di dalam tahap 5, Pak. Karena anak masih menangis di saat ditinggal oleh ibunya. Dan saya menginginkan untuk peserta didik saya tuh ada perubahan. Jadi keinginan saya ada di level 7 saja, mungkin cukup Pak. Oke, sekarang menurut Bu Ida ini, indikator keberhasilannya seorang anak dikatakan mandiri, itu yang bagaimana Bu? Baik Pak, menurut saya indikator keberhasilan anak dikatakan mandiri yaitu anak yang sudah berani di dalam kelas tanpa dampingan orang tuanya. Minimal anak tersebut tidak menangis Pak jika ditinggal oleh ibunya pulang. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi indikatornya ini menurut Bu Ida, anak tersebut ya tidak menangis ya manakala ditinggalkan oleh ibunya. Seperti itu ya Bu ya. Betul Pak. Oke. Berarti anak tersebut menangis karena mungkin belum beradaptasi dengan lingkungannya ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya Bu. Atau bagaimana Bu? Iya betul Pak, anak tersebut menangis kemungkinan belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya dan belum belajar nyaman dengan tempat belajarnya Bu. Oke. Nah, sekarang gini Bu, ya kira-kira ini Bu Ida akan melakukan apa ya supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, Bu. Merasa nyaman, kemudian bisa cepat mandiri, Bu. Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan yang menyenangkan. Seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali, Bu Ida. Jadi Bu Ida nantinya berencana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Ibu. Nah, lingkungan belajar yang nyaman, spesifiknya itu bagaimana sih ya, Bu? Menurut Bu Ida itu loh. Saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin, Pak, dengan memberikan hiasan dinding yang menarik tentunya. Serta saya akan memberikan permainan edukatif yang beragam, serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Dan mungkin juga saya nantinya akan memajang hasil karya siswa agar siswa tersebut merasa bangga Pak dan merasa memiliki kelas tersebut sehingga anak merasa betah di dalam kelas seperti itu Pak. Wah, itu sepertinya sangat menarik sekali ya Bu Ida. Ya, jadi nanti Bu Ida akan menghias kelas ya sesuai minat anak tersebut. Ya, kemudian akan memajang hasil karya di papan pajangan atau mungkin di mading ya, kemudian menyediakan permainan edukatif ya Bu, yang beraneka ragam. Ya. Terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya Bu. Nah, sekarang agar anak itu bisa akrab Bu dengan temannya, ya kira-kira
apa ini yang akan dilakukan oleh Bu Ida? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, Pak. Baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik Bu. Jadi Bu Ida akan mengintegrasikan ya pembelajaran sosial emosional ya di kelas dan juga menciptakan iklim positif ya dan budaya di sekolah, begitu ya Bu Ida? Iya, begitu, Pak. Nah, kira-kira ini ya Bu Ida, langkah apa yang akan Bu Ida lakukan ya dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, Bu? Baik, Pak. Untuk saya akan menciptakan iklim positif dan budaya positif sekolah saya, yaitu dengan membuat papan emosi, Pak, dan akan melakukan restitusi. Dan saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, serta saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosionalnya, Pak, yang saya integrasikan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Seperti itu, Pak. Ya, baik Bu Ida. Saya kira itu sangat menantang sekali ya Bu. Ya, jadi nanti Bu Ida akan membuat papan emosi, ya kemudian melakukan restitusi dan melakukan penguatan sosial emosional ya dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Begitu nggih Bu Ida? Betul, Pak Pran. Baik Bu Ida, ya kalau boleh saya rangkum ya, langkah-langkah yang akan dilakukan nanti Bu Ida. Itu yang pertama mungkin ya, Bu Ida akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan ya dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga akan memajang hasil karya siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ida juga akan mengimplementasikan ya pembelajaran sosial emosional ya dengan membuat papan emosi, juga melakukan restitusi, kemudian melakukan integrasi ya pengembangan sosial emosional ya dalam pembelajaran ya dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Nah, begitu nggih Bu Ida? Iya, betul sekali, Pak. Nah, begini Bu Ida, ya di antara nih beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Bu Ida mana yang paling mungkin ya dilakukan terlebih dahulu Bu Ida? Mungkin yang pertama, Pak, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, Pak. Saya akan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam juga, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Serta saya akan memajang hasil karya di papan pajangan agar anak itu merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya, Pak. Begitu, Ya. Pak. Ya, Bu Ida, saya sangat setuju sekali ya dengan langkah awal dari Bu Ida yang tentunya tadi mulai dari akan menciptakan lingkungan belajar, kemudian sampai memajang karya siswa di papan pajangan. Begitu ya Bu ya? Betul, Pak. Nah, gini Bu Ida, sekarang menurut Bu Ida ini, apa sih ukuran sukses ya dari rancangan strategi dari yang Bu Ida buat untuk menghias kelas? Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Pak.
yang meliputi minat dan profil belajar setiap siswa saya. Begitu, Pak. Oh, oh jadi Bu Ida sudah mengamati kebutuhan belajar siswa ya, yang meliputi minat dan profil belajar siswa. Ya. Nantinya ya kelas akan dihias ya dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, mungkin begitu nggih Bu Ida. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang kira-kira nih Bu Ida, ya dalam menghias kelas, ini apakah ada yang bisa membantu Bu Ida? Apakah Bu Ida akan melakukan sendiri atau ada yang membantunya? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat tentunya, Pak, dan saya juga akan melibatkan wali murid serta siswa saya. Jadi saya akan mengajak semuanya untuk menghias kelas sehingga semua siswa itu terlibat dan merasa bangga serta begitulah Pak, merasa ikut memiliki kelasnya dan menjaganya. Itu. Ya, baik. Jadi Bu Ida di sini akan melibatkan rekan sejawat, wali murid, kemudian siswa nggih Bu. Seperti itu nggih. Nggih, betul Pak. Nah, sekarang gini Bu Ida, ya dari percakapan yang sudah kita lakukan di sini. Apa yang sudah Bu Ida dapatkan kira-kira dari percakapan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, yang sudah saya dapatkan dari percakapan sekarang ini, saya sudah mulai mendapatkan titik temu ataupun solusi. Jadi di mana untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal oleh ibunya, saya harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman, Pak. Dan saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional serta agar dan saya akan segera melaksanakan yaitu untuk menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa saya, dan saya akan melibatkan rekan sejawat, semua siswa dan wali-wali. Begitu Pak. Oh nggih Bu. Ngomong-ngomong nih Bu ya, kapan ini rencana akan dimulai Bu? Atau akan dilaksanakan kapan? Sesegera mungkin Pak. Saya insya Allah mulai besok saya akan melaksanakan Pak dengan memulai dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua wali murid dan tentunya rekan sejawat, dan saya juga menyiapkan bahan untuk yang akan alat-alat dan bahan yang membuat atau hiasan kelasnya Pak. Ya, baik Bu Ida, ya jadi saya sangat antusias sekali nih ya bagaimana hasilnya nanti ya. Jadi langsung bisa diterapkan besok nih Bu. Iya Pak. Jadi gini Bu, ya kita akan bincang-bincang lagi nih Bu, ya mungkin minggu depan mungkin ya. Ya saya pengen tahu ini ya hasilnya seperti apa ya nanti untuk minggu depan Bu Ida ya. Supaya nanti saya juga tahu ini anaknya masih menangis atau tidak ini ya Bu Ida. Terima kasih Pak. Nggih, mungkin itu Bu Ida ya. Ya karena waktu kita sedikit sekali nih ya, cuma sebentar ya. Mungkin pada kesempatan siang hari ini ya, mungkin cukup saya rasa ya untuk perbincangan kita Bu Ida. Ya. Mungkin kita ketemu lagi di minggu depan ya. Saya juga pengen tahu hasilnya seperti apa. Ya mungkin itu Bu pada pertemuan siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Pak Pran. Nggih, Pak Ulil.
Eh, kita konfirmasi nggih untuk tadi kegiatan coachingnya panjenengan dengan Ibu Ida. Nggih, Pak. Yang pertama ini Pak, bagaimana Pak Pran menilai diri Pak Pran sendiri? Rasanya apa namanya? Jenengan menilai diri sendiri itu kayaknya dari ketiga kompetensi tadi yang mau dikembangkan, apakah sudah hadir penuh, apakah sudah menyimak dengan baik, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot? Menurut Pak Pran sendiri bagaimana Pak? Kalau menurut saya ya Pak ya, terkait dengan 3 hal tadi, mungkin saya rasa sudah lebih baik Pak ya dibandingkan dengan coaching yang pernah saya lakukan sebelumnya Pak. Seperti itu Pak. Oh iya ya. Berarti Pak Pran sudah istilahnya ada peningkatan kemampuan dari coaching sebelumnya, sudah mampu hadir penuh, sudah menyimak dengan baik dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah tadi dibuktikan dengan Bu Ida yang mampu menemukan sendiri solusinya, gitu Pak. Betul sekali Pak. Ini Pak Pran, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh gitu? Silakan Pak. Ya, dengan senang hati Pak, monggo. Tadi gini Pak, saya juga mengamati dari awal pada proses coaching itu Pak Pran sudah betul hadir penuh Pak, hadir penuh. Kemudian menyimak juga cukup baik Pak, betul. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Pran untuk Bu Ida juga cukup berbobot. Itu sudah melebihi dari apa yang menjadi standar dalam melakukan coaching, itu sudah baik. Namun perlu saya sampaikan Pak, bahwa tadi Pak Pran itu ada nggak kerasa kayak semacam memberikan apa ya, pelabelan atau judgement ke Bu Ida? Ya, jadi begini Pak Ulil ya. Tadi ya selama proses coaching yang saya lakukan ya dengan Bu Ida ya, itu terkait dengan ya pelabelan ya, menjudgment ya. Itu saya rasa pas pelaksanaan itu saya rasa tidak ada Pak ya dalam pelaksanaan coaching tadi Pak. Kalau diizinkan mungkin saya bisa menyampaikan atau membantu Pak Pran menemukan kalau diizinkan. Monggo. Kalau menurut pandangan saya sih mungkin ini apa ya, karena saya mungkin secara natural ya Pak ya. Jadi mungkin betul. Saya mungkin lepas dari teks mungkin ya, atau mungkin sedikit melebarnya, mungkin ini Pak Ulil sendiri ini mungkin yang lebih tahu ini ya, karena mungkin Pak Ulil yang menyimak ya dari percakapan kami berdua Pak Ulil ya. Monggo sekiranya itu bisa disampaikan ya, kemudian bisa menjadi refleksi saya Pak ya untuk kedepannya Pak. Monggo Pak bisa disampaikan Pak. Baik Pak Pran, tadi saya menemukan itu ada pelabelan terhadap Bu Ida pada saat panjenengan menyampaikan bahwa anak yang peserta didik dari Bu Ida itu berarti belum mampu beradaptasi begitu. Saya tangkap itu, padahal Bu Ida itu belum menyampaikan, tapi panjenengan sudah berasumsi gitu. Sudah berasumsi bahwa peserta didiknya Bu Ida belum mampu beradaptasi. Nah, itu yang saya tangkap, sehingga itu menjadikan catatan untuk ke depan mungkin Pak Pran menghindari asumsi-asumsi terhadap jawaban yang akan disampaikan coachingnya. Begitu Pak Pran. Terima kasih Pak Ulil ya atas
sarannya yang tadi ya, hasil observasinya ya, alhamdulillah ya, jadi saya juga akhirnya tahu, oh iya ternyata saya masih ada kekurangan ya, mungkin itu sebagai refleksi untuk diri saya Pak Ulil ya, untuk kedepannya mungkin dalam melakukan atau praktek coaching ya akan saya perbaiki lagi. Oh iya Pak. Baik, kayaknya sudah cukup ini, nanti hasil dari observasi saya, pengamatan saya sampaikan ke jenengan, saya kirim via WA. Kemudian dari proses ini Pak, ada satu lagi Pak. Dari proses ini kira-kira Pak Pranoto apa hal yang bisa dipelajari, hal baru yang bisa dipelajari dari coaching tadi Pak? Oke, Pak Ulil ya, tentunya hal baru ya tadi dalam melakukan coaching ya, bahwa pada alur tirta Pak Ulil ya, itu ternyata di dalam itu ya, salah satunya aja ada pertanyaan berbobot ya, di mana di situ kalau kita bisa memberikan pertanyaan pemantik ya, sebetulnya itu sebenarnya sedang proses menggali potensi dari kuncinya Pak Ulil ya, menggali potensi supaya kunci itu menemukan ya solusi atas permasalahannya sendiri Pak Ulil ya, mungkin begitu Pak Ulil. Iya, bagus sekali Bapak. Artinya dari yang tadi dilakukan dari mulai pasca observasi, pra observasi, kemudian saya melakukan observasi sampai pasca ini, berhasil Pak Pranoto menemukan sendiri sebenarnya yang menjadi kompetensi dari Pak Pran, sudah mampu dikembangkan sendiri oleh Pak Pran. Kemudian satu lagi Pak, saya minta bagaimana perasaan Pak Pran setelah diskusi dengan saya? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, selama saya melakukan diskusi dengan Pak Ulil ya, saya merasa sangat senang Pak. Ya, sangat senang ya, karena di situ saya juga banyak belajar ya, dari hasil evaluasi, dari hasil observasi ya, ternyata ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya ya. Jadi insya Allah diskusi kita pada siang hari ini insya Allah sangat bermanfaat sekali Pak buat saya Pak. Iya Pak Pran, terima kasih Pak Pran sudah mempercayai saya untuk melakukan observasi terhadap kegiatan coaching Pak Pran. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Ya, mungkin cukup Pak ya. Cukup ya. Yeah. Kalau cukup, kita cukupkan diskusi ini. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Pran karena sudah mempercayai saya. Kita akhiri nggih Pak? Nggih Pak. Nggih. Monggo izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.